Jadi kalau kita duduk tuh, ini cewek, temen gue cewek, dia di belakang. Oh gitu. Persis. Jadi siap mau direbahin. Wah, ngeri amat. Sorry, itu niatnya mau nggak benar berarti? Ya, mau gaul ya kan? Selain Genggong itu gue pernah ke Villa Rosa. Villa Rosa Sawangan. Di Villa Rosa itu ya jujur aja, rajanya tuh depannya makhluk bersayap yang sering terbang di malam hari, gitu aja. Gue udah pernah ke Villa Rosa dan itu si Roland ngomong memang itu bahasanya dia ada siluman kalong. Dan dia itu selalu diajak hubungan badan dalam kondisi mimpi. Dan tuh perempuan itu ngaku ke suaminya, tapi tuh cewek enjoy. Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jelajah Malam. Malam ini kita kedatangan seperti biasa tamu yang ingin menceritakan kisah-kisahnya ke hadapan kalian semua. Kali ini tamu yang datang akan menceritakan tentang bagaimana dia membuat sebuah video YouTube bergenre horor seperti saya. Cuma ada sedikit perbedaannya ya, mereka lebih fokus penelusuran outdoor, artinya mereka lebih interaksi ke tempat-tempat yang memang langsung di lokasi horor. Beda dengan gue yang ada beberapa yang kita keluar juga, tapi bisa dibilang gue 80% masih berkutat di studio. Dan kebetulannya lagi, orang-orang yang berkecimpung di dalam YouTube-nya mereka ini adalah orang-orang yang memang mempunyai tanda kutip kemampuan supranatural. Jadi ini agak-agak seru nih. Jadi kalau mungkin di studio gue ini nggak ada tuh yang ngerti gitu-gituan. Kalau mereka ngerti semua. Dan gue pengen tahu apa aja yang mereka lihat. Cie. Kebetulan orang ini adalah salah satu senior gue di kampus dulu. Dan orang yang paling bertanggung jawab untuk mengajak gue berdemonstrasi di zaman itu. Dan mengantarkan gue dari penjara ke penjara. Gue perkenalkan aja langsung dengan Bang Fier. Apa kabar Bang? Siap, baik. Sehat? Alhamdulillah. Bukan main. Temu lagi nih sama abang senior gue nih. Ternyata nggak hanya senior gue di kampus, dia juga senior gue dalam hal bikin podcast horor. Dia duluan bro dibanding gue. Makanya gue pengen tahu nih kisah-kisahnya dia gimana aja. Bang, ceritain dong Bang nih ke yang nonton. Apa aja sih yang lo alamin sampai akhirnya bagaimana dan dinamikanya saat di lapangan itu seperti apa? Cie. Sebenarnya mau ngelurusin dulu nih. Nggak hebat-hebat juga sih. Oh gitu. Kita dalam artian ya kita orang biasa. Ya. Yang kebetulan mencoba memberanikan diri untuk bermain di genre horor gitu. Ya. Awalnya sih kita tuh punya teman. Kebetulan temannya satu profesi dalam sebuah kerja yang ya pencari berita lah gitu. Satu orang bertemu, dua orang bertemu, tiga orang bertemu. Pertama iseng-iseng aja, ke tempat ini yuk gitu loh, ke tempat yang kata orang itu ya serem lah gitu loh, kata orang serem gitu loh. Nah sekali, dua kali, tiga kali kita nggak videoin. Oh cuma datang aja. Buktiin aja gitu. Bener nggak sih? Katanya serem gitu. Katanya lu juga sering melakukan penampakan tuh makhluk gitu. Kita cobalah sebagai seorang yang punya kemampuan berpikir manusiawi, kita bercoba
berlogika dulu gitu loh, sebelum kita untuk berbicara tentang hal-hal yang di luar dari kemampuan manusia gitu loh, gaib dalam arti ini. Nah, dalam video berikut kita mencoba untuk gimana kalau kita bikin video gitu, kita jadiin video gitu. Nah, tapi kita belum menayangkan ini sebagai suatu komoditi YouTube, ataupun kita baru dalam tingkatan Instagram gitu. Instagram, belum YouTube, karena pertama ya secara gambar belum terlalu bagus lah gitu. Singkat cerita kita melakukan penelusuran awal itu di daerah Depok gitu. Di daerah Depok yang katanya di dekat SD ada pohon yang katanya susah tumbang gitu, susah tumbang. Kita kesana lah gitu. Nah, katanya lagi di situ ada sosok perempuan gitu, sosok perempuan. Lalu apakah ada gitu? Apakah ada tuh makhluk? Ya maaf aja gitu, memang ada gitu doang. Emang ada? Memang ada oh, gitu. gitu. Lalu apakah kita kabur? Kabur. Oh gitu? Kabur. Serem. Lu bayangin ya kalau tuh perempuan lagi duduk di pohon, lu kabur gak? Nah itu. Oke. Bagi teman-teman yang bisa ngelihat, teman-teman lain cuma ada apa sih gitu. Udah deh, masuk mobil gitu, kita cabut. Kita baru itu, bener gak sih gitu. Bagi yang awam, yang nggak tahu, nggak bisa ngelihat, ada ketawa coy, ketawa gitu. Dan itu perempuan yang tertawa. Nah, dari situlah kita mulai seru juga nih gitu. Kalau kita bikin video yang bergenre penelusuran serem gitu. Nah, kita waktu itu akhirnya menggabungkan diri dengan teman yang sudah membuat YouTube gitu loh, buat YouTube. Tapi waktu itu YouTube-nya ya istilahnya juga belum terlalu belum terlalu cukup untuk dinyatakan seperti jelajah malam. Biasa aja, standar gitu loh. Sorry, ini tahun berapa sih bro kalau tahu? Kalau yang ini sekitar, maaf ya, kalau tahun gue lupa, tapi itu sekitar 6-7 tahun yang lalu. Kalau yang ini ya, yang gue sebut 2018 2017 ya, yang gue sebut JM, namanya JM, gue ingat JM. Sudah tidak ada gitu. Nah, singkat cerita lagi bahwa kita itu akhirnya memberanikan diri untuk melakukan penelusuran di tempat-tempat yang lebih ekstrim lah, gitu loh, lebih ekstrim. Gue mulai dari Genggong. Genggong itu di mana? Hotel Genggong itu adanya di daerah Depok. Kisalak ya? Depok. Di daerah Depok situ sekitarnya lah gitu. Hotel Genggong sekarang udah rata sih. Nah, ini jujur nih sebenarnya, bro. Ini bukan settingan dan ini bukan hal yang kita buat-buat. Dan kita jujur, kalau misalnya kita bisa mengklaim bahwa Hotel Genggong yang memberikan pertama itu menjadi tren, ya kita. Yang pertama kali ke sana? Nggak pertama kali ke sana juga. Tapi kita itu mempunyai apa ya? Gue nggak tahu ya. Tiba-tiba setelah kita melakukan penelusuran di situ berkali-kali, Hotel Genggong gitu loh. Dan banyak akhirnya youtuber yang datang. Kita nggak tahu dia tahu dari mana soal itu. Mungkin mereka juga tahu dari yang lain, bukan dari kita. Kita nggak mau GR lah gitu loh. Jujur ada peristiwa berdarah di Genggong ini. Di Genggong. Tapi ini adalah hal yang gue jujur aja,
ini bukan skenario, bukan settingan, dan bukan, menurut gue, bukan bohongan. Dalam versi gue. Nah waktu itu gue, tim itu ada sekitar 5-6 orang lah, 5-6 orang. Nah, kita sebelumnya punya tim advance. Tim advance itu biasa jam 4 sore kita melakukan penelusuran di tempat itu, apakah tempat ini layak apa enggak gitu untuk di syuting. Survei dulu lah. Survei lah ya. Tim survei menyatakan bahwa aman. Oke, aman, kita berangkat. Nah kita biasa syuting berangkat jam 8:30, jam 9 malam gitu. Udah berangkat, kita melakukan penelusuran dulu ke daerah sekitar Genggong gitu. Belum masuk ke lobi. Jadi tuh Genggong itu ada lobi, ada kamar-kamar gitu. Kamar-kamar di luar itu. Nah, kita main di situ, ya ada beberapa peristiwa lah. Ada yang ya maaf aja, ada preman, ada preman yang mati di situ. Ya, arwahnya sebenarnya bukan arwah dia sih, itu hanya jin sebagai jin lah yang menyerupai dia gitu loh. Terus ada preman ini ternyata terkenal dan kita mengkonfirmasi terhadap masyarakat itu memang ada nama itu, kita nggak kenal, jujur aja ada nama ini nggak ada gitu. Itu preman situ. Maksudnya preman ini interaksi dengan kalian? Interaksi. Oke, gimana interaksinya? Interaksi dalam artian gini ya, kita ketemu gitu loh. Preman ini punya ceritanya nih ya, cerita dari dia, kita ngobrol sesuatu yang ya kita sok taunya kita lah ya. Halusinasi kita lah. Kita nggak mau, wah lu jago banget bisa ngomong sama jin. Enggak. Ya halusinasi kita aja. Dia punya cewek. Cewek itu maaf aja, perempuan malam gitu yang biasanya mangkal bermain di situ lah. Lambat laun tuh berantem lah gitu perempuan. Nah itulah terjadi. Gue nggak tahu lah eksekusi terjadi apa gitu loh. Tapi preman ini mati juga di situ. Matinya itu ya mereka dibunuh gitu. Okay. Yang bunuh siapa gue nggak tahu gitu. Karena jin kan kadang memanipulasi juga cerita gitu. Dan kita tidak bisa membenarkan hal itu menjadi 100% benar apa enggak. Itu cerita dia udah gitu. Kita ngobrol, ketemu dengan anak kecil gitu. Anak kecil ini awalnya kita sih nggak terlalu nggak peduliin lah anak kecil itulah gitu lah. Tapi ada satu temen yang lebih tajam tentang kebatinannya, ngobrol teman kecil gitu. Tuh anak kecil mojok aja pakai lusuh lah gitu, anak kecil lusuh. Kita awalnya sih ya nggak terlalu inilah, samperin lah tuh ngapa deh gitu. Ternyata setelah ngobrol-ngobrol tuh anak korban tabrak lari di depan hotel Genggong. Sebagai kita yang jurnalis, kita tanya dong, benar nggak sih pernah ada kecelakaan di sini? Benar. Ada anak kecil ditabrak sama kendaraan dan benar itu lari. Tuh. Jadi setiap kita mendapatkan sesuatu sosok ini, kita selalu mengkonfirmasi benar nggak sih gitu terjadi. Karena ya kita sebagai orang yang ya backgroundnya jurnalis, kita harus tahu lah benar apa enggak gitu loh. Nah anak kecil ini sebenarnya nggak pulang gitu, nggak pulang gitu. Karena anak kecilnya sebenarnya ya disebut nakal waktu ya anak kecil ya, seharusnya dia pulang ke rumah ini, tapi dia main gitu loh, main di celakaan gitulah. Akhirnya bukan ruhnya sih sebenarnya, korinnya istilahnya yang menyerupai sosoknya anak kecil itu, dia cerita tentang bahwa dia ya sedih lah, dia sebenarnya mau pulang. Yaudah pulang aja deh gitu. Udah pulang, jangan di sini ini gitu. Saya mau pulang, tapi saya nggak tahu gimana pulangnya gitu. Tapi saya nggak tahu pulangnya gimana. Nah ya kita akhirnya kita cuma bisa doain doang. Mudah-mudahan ya Allah memberikan jalan buat adek gitu. Kita ngobrol.
kalau kita yang ngelihat bahwa video itu, apakah kita lu bener nggak sih ini? Ya kita sebenarnya pas kita masuk itu ya rada anget. Kalau kita pegang ini anget, itu anak kecil. Dan posisi itu anak kecil itu mau jongkrok anak kecil, orang ketakutan gimana sih gitu. Nah itu dalam beberapa syuting kita di Genggong ya, 1-2 versi. Nah yang ketiga ini lebih jadi gini, setelah kita ya cukup dikenal lah, sotoy juga lah. Kita cukup dikenal oleh beberapa youtuber. Akhirnya kita diajak untuk kolaborasi. Nah gue kan sebenarnya feeling gue tuh udah gak enak gitu. Pada syuting yang terakhir ini sebenarnya gue udah gak enak gitu. Gue sebenarnya udah gak mau untuk terlibat lagi untuk syuting yang ketiga gitu. Akhirnya gue di mobil aja tuh, gue di mobil sama temen satu tuh. Kita di mobil aja deh, kayaknya nggak beres nih gitu. Ada kawan lah perempuan gitu, ada kawan lagi satu perempuan. Sebenarnya dia juga malas juga kayak gue gitu loh. Kayak gue bilang udah lu sini aja, nggak usah ke sono, nggak usah ke dalam, tol ke dalam. Gue feeling gue nggak enak nih gitu lo ke dalam. Tapi karena yang syuting itu adalah temennya juga, akhirnya gue nggak enak nih, gue ke sono gitu. Gue nggak mau nyebut nama lah ya, nggak usah nggak enak lah. Gue kesana juga nggak enak sama temen gue gitu. Oh iya, ya udah gitu. Berapa lama kemudian, sekitar beda 15 menit, gue kesana tuh. Jadi di Genggong itu ada kamar, ada satu kamar yang rapih banget. Tuh kamar rapih, secara spray rapih, bersih, dibandingin kamar-kamar lain yang udah rusak. Padahal itu udah terbengkalai ya. Padahal udah terbengkalai satu kamar. Itu rapi kan bagi bilang. Kita mikir, ini kayaknya ada nempatin nih hotel gitu, terutama kamar ini. Nah karena rapi dan itu posisi ada di pojok sebelah kanan gitu loh. Kalau kita masuk ada di pojok sebelah kanan. Gue bilang gini, nah pas bilang gini sama temen yang ada tim yang kolaborasi sama kita, coba yuk kita tes nyali gitu, uji nyali yuk, saat coba-coba di kamar itu gitu. Nah temen gue yang cewek ini disuruh maju gitu. Gue udah bilang nggak jangan, nggak usah gitu. Akhirnya pas lo gimana sih gitu, dia biarin aja gitu. Gue bilangin oke, dia boleh masuk tapi gue dampingin ya gitu. Bukan gue peduli sama dia, karena feeling gue emang gak enak. Udah feeling gue tuh gak enak saat malam itu gitu. Udah ya biarin aja masuk ke dalam ya gitu. Pas kita ada 4 orang masuk situ ya. Di kamar mandi itu pintu tuh kebuka. Di kamar mandi itu ada kaca gede gitu. Jadi kalau kita, kalau di kaca itu di sini kita tempat tidur gede. Jadi kalau kita tidur ngadep kaca gitu, kaca gede. Dan situ kamar mandi gitu. Pas itu kita lihat nongol tuh pala gitu. Pala doang kelihatan nongol gitu dari kamar mandi. Terus hilang lagi. Nah temannya nyeletuk, kayak bagus nih, ini kayak bagus nih tempat gitu. Mbak, ini oke bagus tempat. Gue bilang gini, dia bilang, ya udah sini aja gitu. Pas itu teman gue masuk tuh satu yang cewek itu ke kamar itu, disuruh duduk di kasur. Di kasur itu, kasur bersih rapi. Gue juga bingung itu bisa rapi kasur. Diduduk situ, tes uji pertama, baru dia duduk. Karena gini, ini dia di kamar, gue di pintu, jadi nggak jauh. Udah teriak, wah, gitu. Gue nggak berani, gitu. Gue rapi loh, gini, enggak tuh orang nongol. Lah emang dari tadi itu nongol, gitu. Pas itu, enggak, udah nggak apa-apa, gitu. Ya, yang lainnya bilang udah nggak apa-apa, tes lagi, masuk. Pas ini tes yang kedua, jadi dia duduk di samping tempat tidur. Gue takut banget karena gue ada di situ juga. Gue bilang, sampai bilang, Pier lu jangan kemana-mana ya, gitu.
Enggak, gue nggak mana-mana gitu. Pas duduk di samping, yang dari luar bilang, biar keluar lu gitu. Nggak seru kalau ini gitu. Dari gue posisi ada di di pintu, gue agak geser ke keluar dikit doang, tapi masih ngeliat dia gue. Ngeliat dikit. Semenit, nggak ada 2 menit loh, semenit lebih lah gitu. Gue tahu tuh sebentar karena gue berdiri pas dia. Ini kok anak kayak gelisah, karena ini, nah teman gue yang cewek nih orang paham juga, orang ngerti juga secara ini. Ini kok orang kayak orang gelisah gitu, tahu kan orang gelisah duduk gitu. Begitu. Pas feeling gue nggak udah feeling gue mau maju tuh cewek udah mau siap tidur. Posisinya mau tidur. Oke. Udah mau rebahan. Gue nggak tahu halu alam ya. Yang gue masih dilindungin sama Allah. Dia langsung sadar. Teriak langsung lari. Gue nggak mau gitu. Wah gitu. Yang lainnya pada masuk kan. Ya nggak ada apaan gitu. Enggak. Kan gue bilang dari tadi, gue bilang lo jangan lu ke situ. Ternyata apa yang gue lihat sama yang tuh teman gue yang lihat apa, siluman ular Bentuknya palanya manusia, badannya ular. Laki-laki. Oke. Dan itu posisinya ada di belakang dia. Jadi kalau kita duduk tuh, ini cewek, teman gue cewek, dia di belakang. Oh gitu. Persis jadi siap mau direbahin. Ngeri amat. Sorry, itu niatnya mau nggak benar berarti? Ya, mau gaulin. Ya kalau kawan-kawan mau percaya nggak percaya ya udah. Emang ini nyataannya mau digaulin. Nah feeling gue tuh bener. Jadi teman gue itu dia nggak sadar, kayak ditidurin. Jadi kayak dan bener ular. Manusia tuh emang badannya ular. Kalau kata yang gue pernah nonton film bahwa ya makhluk itu cara untuk bersetubuh dengan manusia ya untung itu nggak pakai hitungan menit lagi. Singkat sekali. Tapi teman gue keburu sadar dan gue langsung masuk gebrak gitu loh. Langsung udah mal gitu. Dan itu langsung cabut dia. Itu makhluk langsung cabut. Dan gue langsung kesel, makanya gue bilang jangan ini lu ngorbanin temen lu, gue bilang lu gitu. Jangan kayak gitulah kalau misalnya kalau syuting kayak gini kan kalau terjadi apa-apa kan ini ya kita kan nggak tahu alam kan. Dan pandangan gue tuh sama tuh cewek ular. Sama-sama ngeliat. Sama-sama. Oke. Menurut gue itu adalah syuting gue yang terakhir di Genggong bersama kawan-kawan. Hotel Genggong akhirnya diratain gitu. Oh itu sebelum diratain ya? Belum diratain. Gue pernah kesana soalnya udah rata semuanya. Rata. Ya diratain. Dan sampai akhirnya terakhir-terakhiran komersial, tukang parkir itu setiap kita mau ada syuting minta duit. Mau kita mah dulu kagak ada gitu-gituan mah, gratis. Gitu. Nah, dari situlah gue bilang sangat berhati-hati. Akhirnya gue berpikir tentang syuting tentang penelusuran itu cukup menguras apa namanya, sebenarnya sih bukan nyali ya. Kalau nyali sih semua manusia itu bisa berbeda lah, tapi ini adalah tentang keselamatan, lebih keselamatan sih kalau gue bilang ini. Jadi kawan-kawan yang masih genre penelusuran, kenapa akhirnya gue tidak lagi suka dengan penelusuran ya karena resikonya gitu terlalu loh. tinggi ya. Ini atas nama JM ya, YouTube yang JM. Jadi gue akhirnya bikin namanya GM, Guratan Misteri gitu loh. Nah di dalam JM ini juga selain Genggong itu gue pernah ke Villa Rosa Sawangan. Di Villa Rosa itu ya jujur aja, kalau kawan-kawan yang pernah menelusuran ke situ, ya apa aja, pasti pemikirannya sama gue gitu. Gak gue nggak mau nyebutin gitu loh. Depannya Kak
gitu. Rajanya tuh depannya Kak, makhluk bersayap yang sering terbang di malam hari, gitu aja. Gue udah pernah ke Villa Rosa dan itu si Roland ngomong memang itu bahasanya dia ada siluman kalong. Ya gitu lah, gue gak mau nyebut ya. Gue gak mau nyebut. Kita sama nih, gue belum ini loh ya. Gue hanya menyebut bahwa orang makhluk yang soalnya, tapi itu manusia. Iya. Tapi besar kayak kalong. Iya, tapi itu manusia. Betul. Kepalanya botak. Hidungnya cep gitu lah. Gitu. Gue kawan-kawan yang pernah penelusuran gitu pasti tahu ini makhluk. Dan itu rajanya. Dan lucunya, bukan lucu sih sebenarnya. Sebelum kita ke sono ke Villa Rosa, kita tuh sama tim lagi ngobrol di rumah salah satu teman gue di daerah Depok lah. Main yuk kalau Villa Rosa gitu. Villa Rosa ini gitu serem lah gitu gini. Yaudah ayo berangkat gitu. Kita berangkat. Sebelum kita berangkat kan ada temen nih cewek. Ada temen cewek yang punya kemampuan yang lumayan lah. Ya itulah. Lumayan secara kebatinan. Ya kalau disebut orang ini gue namanya lah. Ditelusurin lah kayak orang kayak kita. Kayak orangnya di sini. Tapi kita punya vision ke sono Villa Rosa. Dimunculin lah 2 makhluk yang jaga situ. Perempuan baju merah ada di jendela. Gitu, itu ada jendela. Mas merinding gue coy. Satu lagi yang makhluk tadi gitu. Nah, tau lu, weh, kita ke sono ngobrol-ngobrol. Harus bawa darah. Kalau mau kita sana harus perjanjiannya kita harus bawa darah. Gitu ke sono. Wah nggak mau, jangan kita nggak gitu-gituan loh. Nggak darah udah kita datang aja. Gitu. Cuma kita bawa kembang doang. Bawa kembang ada iseng ada bawa kembang juga ngambil dari jalanan. Dia ada bawa kembang, petik-petikin aja udah gitu. Gitu. Kita bawa ke sono. Nah sebelum berangkat itu yang gue balik lagi ke rumah yang gue sebelum berangkat itu di rumah itu nyata loh temen gue yang cewek itu abis ini dikasih hadiah. Apa tuh? Jarinya 2 ini, jarinya di sini nih ada kayak tusuk kena gigitan, ada gigitan sini nih 2 kayak ular. Pokoknya 2 sini. Pertama dia nggak pertama, kok jari gue sakit ya? Belas itu, jari gue kenapa nih? Bolong 2 sini. Belas itu, tadi nggak apa-apa ya gitu. Dia bilang gitu, waduh, kayaknya kita udah dapat ini nih warning dari sana nih gitu loh. Udah nggak usah takut, kita berangkat gitu loh. Tapi gimana nih suruh bawa darah? Berangkat beberapa hari kemudian kita ke sana gitu, kita kontak tuh sama jaga situ. Mang kita mau ke sono mang, yuk kesini aja gitu ngobrol ke situ aja. Kita nggak ada ngomong duit loh, mau datang aja gitu. Lah gitu kita gitu parkir, kita parkir ke dalam, kita masuk ke dalam, ada 3-4 hal yang di Villa Rosa itu cukup membuat gue. Ini pengalaman gue ya, yang gue cerita ini pengalaman gue di Villa Rosa. Pertama adalah kita datang udah disambut oleh makhluk yang ada di pohon. Gitu. Pohon. Sebenarnya kita udah dihalang gitu, udah dihadang untuk kita tidak masuk, untuk kita masuk ke dalam. Udah kita masuk, kita mau bonek. Sebenarnya nggak ada persiapan syuting itu, kita nggak ada persiapan apapun, nggak ada bahwa ini bonek aja udah maju aja masuk gitu, masuk gitu. Wah itu ya secara fisik tuh rumah tuh villa itu banyak beling-beling kayu-kayu yang tajam gitulah gitu. Nah kita melakukan penelusuran ke salah satu kamar. Kita juga bingung tuh kamar kenapa selalu dikunci. Dan yang jaga itu nggak pernah buka tuh pintu. Sampai kita dobrak nggak kebuka. Wow, nggak buka. Satu kamar tuh aneh tuh. Itu kamar apa gitu. Satu kamar. Kedua ada teman ya malam sih dia narik sesuatu dapat lah gitu di
di situ. Tapi kita nggak mau hal-hal kayak gitulah, udah itu urusan dia salah satu orang. Nah gue sama temen gue sama bagian kameramen gue itu turun tuh di Villa Rosa ada lo ke bawah basement. Ada basement, betul. Ada basement ke bawah tuh. Pas basement ke bawah, basement ke bawah, baru gue turun sampai bawah kan temen ini video gue ngikutin gue. Pas itu ngeliat, kampret. Lady biasa. Pas ini gue putar balik, naik. Pas itu, kenapa? Enggak, naik. Apa yang terjadi? Ini ada videonya, asli ada videonya. Masih ada? Ada videonya dan itu jelas banget. Dan itu baru tahu setelah video itu diedit. Dan itu tidak pernah tayang di tempat gue. Kenapa nggak tayangin? Pertama kita tidak mau bahwa ini kita disebut memanipulatif video gitu. Biarinlah ini menjadi suatu cerita aja gitu. Pas gue balik naik kan gue turun tuh. Pas banget video editor gue turun, kan di posisi gini nih, iya kan? Otomatis gue duluan naik kan, pas gue muter lagi tuh. Nah besoknya itu kita jauh nggak ada perempuan. Adapun kita syuting perempuannya jauh. Jadi kita tuh ada lagi tim cewek tapi jauh. Di video apa yang terjadi? Gue diketawain. Gitu. Gitu. Tapi gue pas gue di basement itu nggak dengar. Tapi kedengeran itu setelah video itu diedit. Itu basementnya kalau nggak salah itu kan berupa garasi kan jadinya kan? Garasi. Kan itu udah hancur tuh. Iya, gue pernah kesana tuh. Udah hancur tuh. Pas itu, ya kayak diledek aja gue, diledek aja kayak takut lu ya gitu. Videonya masih ada tuh? Ada. Ntar gue tayangin. Naik ke atas tuh, set. Pas itu ada tahu cewek. Tapi kan kita nggak ada cewek ya. Pas kita masuk, namanya A lah, kita sebut A. Tapi si A kan nggak ada perempuan. Kita kan cuma berdua di basement ya. Mana ada. Itu suara kencang banget gitu loh. Kalau udah biarin aja, mungkin suara bocor gitu, suara bocor ya udah biarin aja gitu loh. Kita tuh selalu ingin melogikakan aja gitu loh. Gitu. Dan itu jelas banget kita naik lah tuh. Karena gue nggak asal itu peristiwa itu gue nggak tahu kan. Akhirnya kita sotoy aja naik. Gue sotoy sama temen gue naik. Pindah lah gitu. Ya jujur aja. Kan kita ditemenin sama yang jaga rumah tuh. Mamang itu. Bang, mana lagi Mbak serem bang? Gitu. Ada sih serem lantai 2 gitu. Wah boleh tuh bang gitu. Wah ada salah satu yang YouTuber terkenal aja di sini nggak berani naik ke atas. Kata siapa? Kita mah cuek-cuek aja gitu. Cuek-cuek aja kita masuk ke lah. Bang kita ke atas bang. Ya akhirnya ya saya dibawa aja ya. Kita ke atas tuh rame-rame. Apa yang terjadi secara kamar itu ya emang udah gue nggak tahu ya tanah ya. Iya atasnya itu tanah. Udah jadi tanah ya. Tanah gitu ya? Iya nggak mungkin karena lapukan dari atas kali ya. Jadi tanah, ini ada kamar kan. Pas kita masuk tangga di sini ada kamar nih. Iya, sini ada kamar lagi. Di sini ada kamar lagi. Nah kita ngambil yang kamar ini nih. Yang kita lihat ada sosok. Yang kita lihat waktu itu ada perempuan yang di balik kaca. Jadi ada kaca pas kita ngeliat tuh kayak ada. Oke. Gitu. Nah kita lihat, ini kamar yang kita lihat nih karena kacanya sama. Jadi tuh sebelum kita maaf ya, sebelum kita nggak mau bukan ingin menyombongkan diri kita jago nerawang, enggak gitu loh. Tapi apa yang kita pikirin di situ kacanya sama. Sebelum kita ke sono, kita kaca, ya ini kaca ini, gitu. Ini kacanya nih. Masuklah ke dalam, gitu. Masuk ke dalam. Itu udah mulai tuh, udah mulai kacau banget, udah mulai kacau. Temen gue
cewek udah kerasukan perempuan gitu. Udah kerasukan perempuan. Ngapain lu sini? Wah, ngamuk udah gitu. Marah-marah deh. Udah marah-marah dia tuh. Ini. Ya, gue takutnya kan kayak gitu-gitu kan, karena banyak beling ya, banyak itulah hal-hal yang ini membahayakan diri. Ya gue tahan lah. Di video tuh ada gue nahan. Gue tahan gini. Takutnya terjadi apa-apa kan terhadap orang itu. Gue tahan. Udah ambil ngomel-ngomel. Akhirnya diberesin sama teman gue tuh. Atau lagi teman gue ngeberesin. Udah cabut gitu. Cabut, dia sadar, eling. Gue nggak tahu nggak apa. Ke gue tapi lain makhluknya. Gitu. Apakah itu siapa? Gue nggak tahu lah ya. Pulang. Udah pulang. Cuma gitu dong. Masuk ke lu? Gue nggak tahu ya. Tapi gue sadar. Udah. Semua pulang. Pulang. Gue bilang. Tapi gue ini udah pulang. Untung yang lain ngikutin. Udah pulang. Gue bilang, udah turun. Gitu. Pada turun. Tapi gue gak tahu apa tuh. Akhirnya pada turun tuh. Ya kita cerita. Ya akhirnya kita kalau gue nggak ngomong gitu, kita lanjut. Itu chaos ya. Chaos karena yang disebut K itu yang kepalanya botak itu mau datang. Gitu. Ini kayaknya udah gak beres nih. Gitu loh. Kita maju, kita pindah tempat, kita pindah ke venue lain. Venue ini di atas basement. Yang basement gue turun, ini di atasnya. Jadi tuh rumah itu ternyata kayak apa ya, di atas lagi ada 3 step dia. Iya, kan gitu. Dari basement ke atas kiri kan patung. Iya. Di atasnya lagi. Nah, kalau yang itu kita bisa ngeliat jalan raya. Ya, bisa ngeliat jalan raya gitu. Singkat cerita, nah perempuan yang ini kayak gue nggak tahu ya apa antara dia ini, kayaknya kita ada yang salah deh. Gitu. Kita kan disuruh bawa darah. Gitu. Oh, enggak, kita nggak mau darah nih. Gitu. Mau darah ayam nggak mau. Gitu. Gue bilang gitu. Akhirnya kita nggak mau gini-ginian. Mau kembang gitu. Gini kembang mau kita ini kebarin. Pokoknya gitulah. Nah, teman gue yang ini yang udah mulai kemasukan lagi. Kalau caranya kayak gini. Ini di waktu maaf ya di atas. Pada bulan ke-8 minta tumbal. Pada bulan 8. Nah, mungkin suatu kebetulan aja. Pas kita pas kita dengar kabar bahwa bulan 8 ada yang jeger kecelakaan di depan situ. Motor. Percaya nggak percaya? Percaya. Tuh. Jadi itulah maksud gue. Ketika lo bermain kayak gini, ketika lo tidak mau memenuhi persyaratan dari mereka, takutnya menjadi hal yang salah, ya dia akan meminta hal yang lain. Kayak gini, lo udah ganggu rumah gue, lo di sini ngacak-ngacak rumah gue, gitu loh. Lo ngasih apa ke gue? Kan kayak gitu. Ini makhluk kayak gini kan nggak mau rugi. Nggak mau rugi, ya akhirnya ya dia korbannya bisa aja korban orang lain, gitu loh. Nah itu yang terjadi, gitu loh. Nah itu peristiwa yang menurut gue antara masuk akal maupun tidak masuk akal, ya hanya Allah doang yang tahu, gitu loh. Karena apa yang gue jalanin ini bersama kawan-kawan adalah hanya sebatas bahwa ini menjadi viral karena sesuatu dari cerita. Makanya sebagai seorang ini, yaudah kita lihat nih bener nggak sih keviralannya itu. Ternyata ya secara langsung ya lo juga tahu kan, masuk ke makhluk yang kayak gitu aja ada. Ternyata lo sama gue sama kan, pernah meluson hal yang sama karena gitu. Nah itu siluman. Dan siluman ya udah lagi gitulah. Nggak usah dibanggain, biarin aja. Tergeer lagi. Tergeer lah.
Gitu. Nah dari situ lagi akhirnya kita terus langsung kolaborasi dengan artis ya. Channel-channel lain. So terkenal banget sih. Tapi bener. Ada yang dari Surabaya, Indogo Surabaya sama kita. Oh gitu. Gitu. Ada yang salah satu yang sudah menjadi YouTuber Indigo yang terkenal lah gitu. Sekarang kita nih ke Jembatan Panus kita gitu. Sampai ya gue nggak mau ya kita disebut sombong ya. Maaf ya. Ya kita tahu di bawah itu ada ini orang yang pernah syuting di Panus mungkin tahu nih. Panus itu daerah mana sih? Depok. Jadi ada kayak orang tersebut kayak merah di bawah jembatan tuh ada yang merah. Apa itu batu? Batu katanya batu delima katanya. Kita nggak berani gitu. Kata yang jaga yang di situ pernah ada orang tarekat kesini mas kita ngobrol kan. Yang lain lagi syuting. Kalau gue orangnya kayak gitu-gitu nggak mau terlibat, biarin aja. Kalau gue lebih nemen nonton. Tapi orang ngobrol, bener mas, waktu itu coba tuh ngambil batu. Apa yang terjadi? Pada muntah darah mas. Pada muntah darah. Itu dia itu katanya baru berapa hari kemarin mas. Sebelum mas itu berapa hari kejadiannya gitu. Wah gue bilang ya pak kalau saya mah kita mah kayak gitu-gituan pak. Gitu tuh cuma syuting doang kalau kita gitu. Ya kita tahulah cerita Panus itu bahwa ada yang itu Panus itu kan jembatan dari hasil dari tumbal-tumbal orang-orang inilah pribumi lah pada jembatan Belanda itu kan. Gitu. Termasuk pas kita temuin bahwa ada yang nyari kepala gue mana itu badan gue mana gitu, badan gue mana gitu. Nah kita syuting sama salah satu YouTuber terkenal lah gitu. Ya cerita orang-orang yang sering syuting Panus pasti sering ketemu lah gitu. Hal kayak gitu. Nah, Panus banyak lah kita pernah syuting ke tempat-tempat yang ini Hotel Gloria. Hotel Gloria itu adalah ditunggu sama sosok Mbah Jambrong gitu loh. Mbah Jambrong ini ya salah satu makhluk yang berbulu gede gitu. Ya kalau kita jelekin namanya Mr. G lah gitu. Gitu. Mbah Jambrong ya itu penunggu situ. Yang setelah itu kita bubar barisan. Bubar barisan. Ya jujur aja kalau kalau yang sudah punya pengalaman tentang syuting YouTube penelusuran pasti sering ada yang konflik. Nggak akan ada yang mulus. Pasti ada panas, mereka pasti konflik. Gue bilang gitu. Lalu apakah kita konflik? Ya. Tapi karena kita tidak mau ada terjadi sesuatu yang paling panjang, udah bubar barisan. Daripada jadi musuhan aja. Iya. Mendingan kita ya udah gitu. Akhirnya vakum tuh yang nama JM itu. Akhirnya nggak tahu kemana, nasibnya gue nggak tahu. Ya udah, akhirnya kita nggak terlalu panjang, tetap berteman. Setelah sekian lama proses ributnya gitu, nggak tahu ribut apa. Pokoknya kita duduk, tiba-tiba nyetuk, lo sih tadi kayak gini-gini. Gue bilang, apa sih nih orang nggak habis sih? Gue bilang, setiap syuting itu habis syuting pasti ribut. Oh gitu. Nggak jelas. Pas itu. Jadi memang itu residu-residu. Jadi ketika kita melakukan penelusuran, otomatis kan sama juga mengganggu rumah dia. Iya. Otomatis dia marah gitu loh. Ya otomatis dia ganggu kita lagi, kita menciptakan konflik di antara kita. Dan itu sering terjadi, dan itu beberapa kali terjadi. Dan itu hal-hal yang kita akan bisa, ya udah biasa gitu. Itu panas gitu loh. Apakah bisa dibersihin badan kita untuk dari residu-residu? Jawabannya tidak. Jadi kalau ada bilang nah gampang lah, habis itu kita dibersihin, residu itu akan tetap menempel seperti debu, dan itu akan selalu ada di badan kita. Gitu. Residu-residu itu mungkin panas kita menggesekkan dengan kawan-kawan sendiri. Habis itu udah JM, kita ada temen gue yang cewek ini,
yang tadi yang hampir ditidurin sama makhluk, bikinlah yang namanya GM, Guratan Misteri. Guratan Misteri. Nih mungkin setelah pasca ya, ini cerita setelah pasca JM ya, sama Guratan Misteri dengan salah satu kawan yang ada di daerah Jakarta Selatan, Tanah Kusir. Gitu loh. Kita bertiga doang. Itu bertiga doang. Itu lebih bonek, lebih nekat. Itu lebih sadis dari JM kita. Kita itu udah kagak ada kayak orang kata orang, lu gak ada udel-udelnya loh. Orang-orang yang termasuk youtuber yang kita ini, lu kalau mesti gitu, ini bawa apa kek atau apaan kek, jangan menyelonong-nyelonong aja. Gue bilang ya, kita mah nggak mau gitu-gituan. Gue bilang gitu, jangan, nggak usah gitu, jangan. Kita bukan so berani. Kita nggak mau salah, Kalau kita bawa sesuatu, otomatis kita kasih makan dia. Nah, itu sudah berkaitannya jauh tuh ke akidah tuh Tante. Udah gitu, salah lagi ya. Iya. Ya. Bang Fier, nih gue pengen tanya nih, salah satu kisah yang menurut lo di saat lo pindah ke Guratan Misteri ini, ada nggak sih kisah yang lo angkat tapi punya latar belakang yang menurut lo tuh apa ya, ekstrim lah gitu, sehingga ini bisa bikin orang-orang yang nonton ini matanya melek. Iya. Sebenarnya gini, ini adalah dua video ya. Guratan Misteri dan JM. Gitu, karena kita dua tim yang akhirnya berkolaborasi, antara yang pernah di JM, kita minta juga ada di GM gitu. Nah, suatu saat kita dikenalin oleh salah seorang perempuan cantik, pemulung cantik. Terus perempuan ini salah satu kawan dari YouTuber boneka. Oke. Gitu. Inisialnya N, gua nggak mau sebut lah. Inisialnya N, tinggal di salah satu apartemen. Itu apartemen ya, Kalibata City itu apartemen ya. Iya. Apartemen. Bloknya adalah ada sebelah, kalau sebelah masuk ada sebelah kanan pojok gitu. Nggak usah disebut. Gue juga lupa namanya bener. Itu kita sebenarnya bukannya merasa so hebat atau so apa ya, orang yang minta tolong lah, sekali kita bikin konten lah gitu. Gitu. Ya gimana ya kalau sekali kita bikin konten lah, akhirnya kita izin kan, nggak apa-apa bang, nggak apa-apa gitu. Ya udah, kita ke sono. Akhirnya beberapa hari kemudian kita datang malam, beberapa sama temen Ghostbuster lah gitu lah, Ghostbuster. Kita ke sana, kita cuma ngobrol doang. Gimana, boleh nggak kita untuk syuting di sini sambil kita tahu tentang persoalan apa sih? Sebenarnya kita belum tahu persoalan apaan. Oh gitu, nggak datang-datang aja? Nggak tahu, kita datang aja, bilang gitu. Pas kita datang, kok nih aneh. Tuh. Anehnya gini, kayak maaf ya, lu nyugi ya? Kok lu bisa langsung berasumsi dia nyugi, itu dari mana? Feeling aja. Oke. Karena maaf aja, gue merinding. Ini ada makhluk yang terikat sama lo. Oke. Dan itu juga teman-teman, beberapa teman yang ini juga ngomong terikat sama lo. Tim lu peka semua sih ya? Hah? Tim lu peka semua sih ya? Pura-pura peka. Pura-pura peka, iya. Pura-pura peka. Biar nggak dikata sombong, takutnya kan yang hebat tuh cuma Allah doang. Gitu. Akhirnya kita nanya, setelah kita kuak deh, ngaku. Iya,
tapi bukan gue. Mantan. Jadi kalau cerai mati lah. Gitu. Oke. Cerai mati. Suaminya almarhum berarti. Cerai mati. Ceritalah gitu. Kalau dia punya perjanjian dulu ya, kalau disebut sukses, katanya sih sukses gitu. Dengan perjanjian terikat, itu kayak terikat lah ya. Karena ngikut sampai pas kita ngikut terikat. Kenapa kita bisa tahu? Nih makhluk di sini. Sorry, gitu. Makhluknya itu apa? Berbulu, hitam, seram, bertaring. Kalau yang di gambaran gua umum kayak gitu tuh genderuwo, oke gitu kan? Gak tahu lah, gue gak mau nyebut. Ya udah, oke. Gue gak pernah nyebut. Ya udah, terus? Gitu. Nah itu besar, 2 meter lah, 2 meter. Untuk ukuran itu mungkin dia aslinya tuh mungkin besar. Nih, sekitar 2 meter. Ini makhluk ada di sini. Akhirnya ngobrol, iya. Tuh makhluk sering dikasih makan darah mens. Darah mens. Gimana caranya? Ya setiap dia mens optek ini dihirup sama dia. Dihirup. Oke. Jadi kejadiannya sebelum COVID lah. Sebelum COVID gitu. Sorry, tujuannya dia manggil lu berarti untuk memisahkan antara dia dengan si genderuwo ini. Nah, ntar gitu ceritanya kayak gini. Setelah ini kita ngobrol, kita harus tahu dong latar belakangnya. Ya, karena kita nggak mau salah. Karena yang namanya sudah pesugihan itu sangat sukar untuk diputus. Kecuali dia ketemu sama orang atau gurunya yang melakukan pesugihan terus balik ke sono, ya pasti ada imbasnya terhadap gua nggak tahu kalau alam. Ternyata kenapa dia masih terikat sampai bahwa ini makhluk suka sama ini cewek gitu. Suka ini cewek. Ini video ini ada sebenarnya. Video ini ada dan sudah ditayangkan dan kita sudah menghapus. Oh gitu. Hapus. Karena ya nggak tahu lah, itu udah selesai. Video udah sempat tayang gitu. Dengan segala macam komentar dari netizen terhadap video kita. Akhirnya ini makhluk suka, sebenarnya makhluk suka setiap ada di cowok yang dekat sama dia pasti mengalami sesuatu. Sesuatunya? Salah satunya dia cerita sendiri nih ke kita. Cowok gue, maaf ya, kemaluannya bernanah. Oh, kalau berhubungan. Tapi kalau misalnya itu kayak semacam spilis, cuma bukan spilis. Dengan kalau spilis itu ngeluarin nanah ya, dia enggak. Gitu. Gue nggak tahu lah, gue nggak pernah lihat orang spilis teman. Gitu, luka, bernanah. Gitu. Dan itu setiap dia ada cowok yang tuh deket sama dia pasti nggak suka dan tuh selalu diganggu. Akhirnya ya saat itu belum putus. Apakah udah putus sama cowoknya? Belum. Gitu, masih lanjut. Ya gue nggak tahu tuh perempuan apa kerjanya, gue nggak tahu. Tapi kayaknya sih setiap keluar malam-malam. Gitu. Setiap keluar malam-malam. Di dunia malam lah mungkin ya. Bisa jadi gitu. Nah, kira kita ngobrol-ngobrol gimana bisa nggak untuk dia sebenarnya gini. Yang kita ragukan itu adalah ini perempuan ini kita tanya terus maunya gimana? Gitu. Ya saya sih mau itu normal aja gitu. Gak mau tuh makhluk itu gimana dia pergi dari gue. Tapi kita sih sebenarnya antara yakin mbak yakin bahwa ini cewek sebenarnya maunya gimana gue nggak tahu. Cuma akhirnya udah oke, lu maunya gitu ya gitu. Kita nggak mau, lu maunya gitu. Setelah syuting kita di kamarnya syutingan, kita akhirnya dalam sesi kedua tuh sesi ya sebut pembersihan, jago banget kali ya. Sesi inilah sesi
ketemu sama tuh makhluk. Ketemu tuh makhluk. Kayak ngobrol, negosiasi. Nah teman gue yang ini, ada beberapa yang inilah lumayan lah, dipentalin tuh makhluk. Jedeng gitu, tuh makhluk ada di seberang gedung sebelah gitu, sampai tapi masih kalau orang yang bisa ngerti tuh makhluk bertengger di pinggir, jadi kita ngadep ke kita gitu, kita kayak Spiderman. ya kayak gitu. Karena pas kita ini lo benar ya, akhirnya dengan langsung mending dengan konsekuensi lo Ini merinding beneran. Parah banget. Merinding cuy. merinding tuh serius karena kenyataan. Iya. Nyampe muka gue nih merinding. ini jadi gue bukan ngarang-ngarang, kenyataan. Gila, Udah kayak biduran lu. Nah, ini kenyataan bahwa dia marah. Oke. Dengan mengeluarkan mata merah gitu loh. Boleh percaya apa enggak itu urusan gitu ya. Tapi itu kenyataan gitu. Dan itu siap ngelawan kita. Oh gitu. Dan dia manggil pasukan juga. Oke. Manggil pasukan gitu. Ya gue nggak tahu nggak apa, teman-teman gue ini juga ambil pasukan gaib juga gitu. Bentrok coy. Gitu. Tawuran itu ya. Tawuran. Itu ruangan itu panas coy. Panas. Pas itu bilang, kayaknya kita nggak bisa mutus. Maksudnya ini nggak bisa kita putus. Karena bagaimanapun juga nih makhluk masih minta menagih Apa yang dijanjikan? Gue nggak tahu ya, setelah perempuan ini, setelah suaminya ini sudah tidak ada, apakah perempuan ini masih punya perjanjian lanjutan dengan makhluk? Hanya dia doang yang tahu. Dia harus terbuka gitu. Iya. Gue nggak tahu. Benar. Dan kita nggak mau salah. Iya. Ya kan, nggak mau salah. Akhirnya terus gimana bang? Gini aja deh. Kita hanya bisa membantu lo diprotek ya. Nih ruangan yang sini kita protek ya. Dipagar lah. Dipagar lah. Yaudah bang, tapi itu masih ragu. Jawabannya ragu. Masalahnya ragunya itu loh jadi pertanyaan kita. Sampai kita pulang dari situ, itu jadi pembicaraan kita. Kayaknya dia tuh ragu deh lakukan itu. Masih setengah hati melepasnya. Ngelepas. Sebenarnya bukan setengah hati ngelepas. Jadi ternyata kita ngomong otomatis yang pegangan lo, yang ada di badan lo, ketika kita protek akan mengganggu apa namanya, hal yang lo selama ini inginkan. Ya dia mungkin punya pegangan apa gitu kan, atau punya ilmu pengasihan atau apaan kan yang untuk ingin orang menjadi tertarik sama dia, kan kita nggak tahu gitu. Kita ngomong sama dia. Nah itu setengah hati. Oh gitu bang ya. Iya, mau nggak? Ya udah nggak apa-apa gitu. Kira kita proyek dia. Kita turun, ragu selesai itu kan, udah setelah ragu kita nggak mau konflik itu makhluk, karena kita tidak ingin punya permusuhan dengan sesuatu yang kita anggap bahwa itu bukan bagian dari bukan bagian dari hak kita. Hak kita. Akhirnya kita pulang dengan keraguan kita bahwa dia perempuan juga kayak ini. Tahu nggak lah, beberapa hari kemudian gue main ke teman gue yang tanah kusir, ngobrol di teras. Gue bilang, teman gue yang AABB ini bilang, bang, lu lihat dong, di atap tuh rumah ada asap apa? Bilang, buset, tuh makhluk ngapain kesini? Yang di apartemen itu? Ya. Dalam kondisi kayaknya ngenes. Ngenesnya? Ayo, kayak gini, kayak minta dibuka. Gue tuh sebenarnya kayak ini, ngenes gini kayak orang ingin gue mau balik lagi ke sono udah gitu kayak. Tapi dalam versi dia juga marah gitu loh, dengan langkah kita marah. Seminggu lebih
Dia itu berkali-kali datang. Kan gue sering main tuh situ dia. Semalam gue masih main. Dia itu selalu datang. Gue nggak tahu ke teman-teman gue yang lain, gue nggak tahu lah dia datang apa enggak. Tapi kalau gue tuh ada di atap, berdiri aja. Gayung bersambut lah. Itu ngontek. Pasti cewek. Oke. Ngontek. Lagi ngobrol, minta dibuka. Si ceweknya yang minta sekarang? Iya. Untuk dibuka proteknya. Atas dasar? Ya mengganggu stabilitas kehidupan pekerjaannya. Gue nggak tahu tuh cewek punya apaan, punya inilah. Kan otomatis kalau kita protek, yang ada kehidupan kita nggak bisa ini, ora-ora gitu lah. Mungkin dia punya apa ya bahasanya tuh kayak susuk atau apa gitu. Kalau gue nggak tahu, nggak ngerti, tapi pasti berpengaruh. Ya gitu, gayung bersambut. Oke. Dengan bersambut juga akhirnya kita menyatakan cabut. Gitu. Angkat tangan. Karena gitu. udah permintaannya dia kan. Permintaan dia, kita udah awalnya nggak mau. Gitu. Kayak gitu. Nah, disitulah maksud gue gini. Cerita inilah yang membuat akhirnya setelah lanjutnya gue nggak tahu lah ya. Tapi menurut gue ini perempuan memang enjoy dengan, kalau menurut gue ya, enjoy dengan apa yang dialami sekarang gitu. Akhirnya ya setelah itu ya pasca itu ya udahlah selesai. Kita anggap memang itu sebuah kesalahan kita, sudah ikut campur dengan urusan tuh makhluk dengan tuh perempuan, ya udah kita akhirnya lepas dong. Lepas tangan. Ya situlah menurut gue jangan sekali-sekali bermain dengan perjanjian dengan makhluk, karena dia akan ngikat. Gitu sih simpulannya menurut gue. Nah ini sorry, ada beberapa yang pengen gue tanya nih. Yang namanya makhluk, ini kan gue awam banget ya. Makhluk yang namanya genderuwo itu gue pernah denger lah dari baik itu orang ya paranormal, baik dan kisah di YouTube ya. Mereka itu makhluk yang cenderung cabul terhadap perempuan. Apa bener kayak gitu? Nah, suatu saat GM juga diminta tolong untuk membersihkan. Kita jadi tim Ghostbuster. Kalau mama bilang kita jadi arahnya jadi beda nih. Gitu, tapi sambil syuting. Jadi gini, kita minta akhirnya tuh yang punya sesuatu tempat namanya butik, ada seorang pemilik butik minta tolong sama kita gitu, karena anak buahnya ini selalu diganggu sama makhluk, sama makhluknya gitu. Makhluknya ini selalu berbentuk pangeran dan selalu berbentuk suaminya, bentuk suaminya. Ini butik ini berada di salah satu Jakarta Selatan lah, gitu, Jakarta Selatan. Kita syuting, videonya ada, game, dan dia itu selalu diajak hubungan badan dalam kondisi mimpi. Jadi dia tuh merasa tiduran, dia kayak ada orang berbentuk ganteng, kadang-kadang pakai baju, pakai kayak pangeran, kadang-kadang kayak suaminya. Gitu. Enak dilihat ya, Bang. Yang dilihat gitu. Terus dia selalu diajak itu dalam keadaan mimpi. Dan tuh perempuan itu ngaku ke suaminya, tadi diajak gitu, tapi mirip AA gitu. Gimana? Ya lakinya geblong juga kali ya. Gue bilang gitu, kan cuma mimpi. Cuma mimpi. Tapi tuh cewek enjoy. Bisa begitu ya? Enjoy. Dan itu selalu itu selalu nggak sekali dua kali, berkali-kali, sering. Nggak siang, nggak sore, nggak malam, itu selalu mimpi yang sama kayak gitu. Mimpi yang sama. Aslinya itu makhluk G. Makhluk yang tadi itu ya. Ya gitu ya. Kalau disebut apakah makhluk ini cabul,
ya gue nggak tahu ya. Setiap yang namanya makhluk yang in depannya namanya J itu ya cabul. Dan sorry, balik lagi ke si yang perempuan di apartemen tadi. Menurut pengakuannya dia selain ngasih soft tag darah menstruasinya, apakah dia tidur bersama dengan si makhluk ini? Jawabannya iya. Oh jelas surat. Oh gitu. Ngeri amat ya. Dan gue nggak tahu ya. Tapi karena gini loh, kadang-kadang karena gue nggak ngeliat ya. Jadi gue iya aja deh. Ya karena kecuali gue ngeliat, wah dia lagi ini, itu mungkin. Karena dia kan kayak gini kan hasil cerita dia. Iya. Hasil cerita dia, pengalaman dia, ya udah. Kita mah iya akan aja karena cerita dia mau ngapain gitu. Dan sorry ya Mas yang tadi, jadi kemungkinan sih ya sekedar ini aja, kalau sampai si perempuan ini minta itu dilepas lagi, artinya mungkin selama ini si makhluk Gandarwo ini juga yang memudahkan pekerjaannya dia di dunia malam mungkin ya kan? Artinya mungkin seperti lebih gimana gitu. Di saat makhluk ini nggak ada, mungkin ada perbedaan. Lebih ke ini, lebih ke pelindung. Lebih ke pelindung. Jadi ngejagain dia. Ngejaga dalam arti gimana ya? Jadi kalau misal terjadi apa-apa orang ngejahatin dia, nah ini maju makhluk. Gitu. Udah kayak cowoknya dong. Iya. Gile. Dan itu makhluk itu selalu ada di apartemen. Selalu ada di kamar dia. Dan makhluk ini nggak suka kalau cewek ini punya cowok dan berhubungan dengan cowok lain gitu. Ya. Ini gokil sih. Gue ya ini edisi Gandarwo nih ceritanya nih. Ya gue berarti tapi emang kalau lo lihat kayaknya pekerjaannya memang dia keluar malam terus nih ya. Terakhir itu kenapa gue tahu dia sering keluar malam? Waktu itu gini, pernah kita melakukan perjanjian ya, janji ketemu ya. Dari ya, gue ada janjian sama tamu, gitu. Janjian sama tamu, ya janjian sama orang nih, gitu. Ya kalau gue nggak tahu lah, mungkin tamu ini kali ya, bisnis. Gue nggak tahu tamu apa, bisnis. Tapi ya kalau disebut Wowo ini posisinya sebagai apa nih perempuan? Kalau menurut kita ya sebagai pelindung dia. Yang orang-orang yang jahat sama dia yang ini, gitu. Gitu. Kalau soal nanti dia soal pekerjaannya lancar, gue nggak tahu soal itu. Karena dia punya pegangan lain soal itu. Artinya kenapa dia minta balik, ada sesuatu yang hilang di saat makhluk ini nggak ada. Betul. Dong. Intinya begitu. Karena kayak gayung bersambut, tiba-tiba ini ngontek, minta dibuka. Ya, nggak tahu. Kalau orang yang benar-benar ingin nggak mau lagi, ngapain dia? Iya. Minta dibuka. Artinya dia juga, si perempuan ini juga punya kepentingan terhadap si makhluk ya kan? Kenapa dia minta itu balik? Kalau nggak ada, ngapain dia minta? Ya, lalu alam sih gue. Iya. Gue nggak terlalu ini. Akhirnya udah biarin aja lah, tuh urusan dia lah. Kita sebenarnya yang salah tuh kita terlalu ikut campur. Ini ceritanya jadi dari YouTuber jadi Ghostbuster. Nah itu, makanya gue jadi Ghostbuster gitu ya. Jadi arahnya nggak malah ke sono. Iya. Kayak bersihin tempat usaha lah. Dia itu. Ya kagak aja. Benar, jadi kayak gitu. Jadi kita lupain konten nih. jadi kayak gitu. Kok nggak jadi nggak ngambil syuting ya? Nggak ada ngambil gambar ya? Nggak ada. Menerima konsultasi. Ya. Setelah kayak itu banyak yang minta tolong sama kita. Untung di tim gua nggak ada yang bisa ngerti, apalagi yang lihat bro. Untung. Jadi konten ini tetap jalan. Kalau nggak, gua buka pelang konsultasi. Gua pasang tarif. Geblek. Sebenarnya banyak sih cerita-cerita GM yang maksudnya bukan lebih sih.
yang apa namanya, melihat penambakan bahkan di salah satu rel kereta api di daerah Tanah Kusir kita pernah disambit ya. Tapi itu nanti ceritanya kita sambung di part 2 karena sekarang udah 1 jam coy. Gak berasa, gue kira baru 1 menit. Gila lu, udah 1 jam. Supaya lu gak bosen. Pokoknya nanti gue sambung di episode yang kedua. Oke Bang Fier? Oke siap. Cerita lu masih banyak kan? Gak tau deh. Iya kali. Nanti cerita Bang Fier akan kita sambung lagi. Dan buat lu semua yang pengen cerita kayak Bang Fier, lu cukup masukin aja voice note lu ke nomor WhatsApp yang tertera di sini. Gampang caranya, lu tinggal voice note, bro cerita gue gini. Nanti kita dan tim akan menganalisis ceritanya. Kalau memang kita anggap oke, kita akan hubungin lu. Kalau lu bisa datang ke studio kita, alhamdulillah. Tapi kalau emang lu nggak bisa, kita yang datang sana. Siap, gitu brother. Oke deh kalau gitu, gue tutup dulu ya. Gue Arfi dari Jelajah Malam undur diri, dan Bang Fier. Kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.